Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, jemaat Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita dipersatukan dalam ibadah raya Minggu. Mari kita bersyukur untuk pertolongan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Mari kita memuji dan menyembah Bapa kita di surga. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri, mari kita memuji Tuhan. untuk kita mengikuti ibadat pada hari ini.
Sambil kita mendengarkan panggilan dari Injil Markus pasal 16 ayatnya ke-14. Demikianlah sabda Tuhan. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang disembah oleh para leluhur Israel, Allah yang kami sembah puja dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang oleh karena pemeliharaan Allah Tritunggal, pagi ini Dikau kembali menghentarkan kami kembali bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekalipun saat ini kami beribadat di rumah tangga kami masing-masing, dan kami yakin Engkau ada. Engkau meneguhkan kami melalui link ibadat umum yang dilakukan pada pagi hari ini. Biar Tuhan memberkati hamba-Mu yang melayani, bahkan jemaat Tuhan yang menikmati ibadat pada hari ini. Biarlah sukacita damai sejahtera Tuhan menjadi bahagian kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari awal hingga akhirnya ibadah raya minggu pagi ini kembali kami serahkan sempurna. Biarlah berjalan di dalam tuntunan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat disilahkan duduk. Mari kita terus memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 201.
dalam pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan duduk. Ada satu sobat kita yang setia dalam suka dan duka kita, yang pasti namanya Yesus. Mari kita memuji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Dalam kondisi saat ini, kita tentu perlu Tuhan. Naikkanlah doa syafaat kita kepada Tuhan, dan yakinlah akan jamahan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Kemanakah kami mencari
sebagai ungkapan syukur kita atas berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kita, marilah kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, nyanyian kemenangan iman nomor 209. Itulah masyurkan
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita persiapkan hati kita, mari kita memuji Tuhan. Kekuatan di hidupku hanya kudapat yang saat ini melakukan ibadah di rumah tangga masing-masing. Saya mengajak kita semua membaca firman Tuhan yang pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 hingga 18. Yohanes pasal 20 ayat 11 hingga 18. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menyembuk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu,
Mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami telah membaca firman-Mu, dan saat ini siaplah kami untuk mempelajarinya. Siaplah kami menerima lawatan Tuhan melalui firman yang kami baca, dan memohon Engkau mengurapi hamba-Mu secara khusus, agar pesan-pesan Tuhan melalui firman-Mu pagi ini boleh mendapat tempat di hati kami, dan iman kami boleh kuatkan di dalam pengiringan akan Dikau. Roh-roh yang lain yang bukan merupakan manifestasi dari pekerjaan Roh Kudus, saat ini kami ikat, kami hancurkan kuasa si jahat itu di dalam nama Yesus. Kami rindu Roh Kudus, bekerjalah di antara kami, jamalah setiap kali dengan firman-Mu, agar firman-Mu hari ini memenuhi kebutuhan rohani kami. Olehnya kami dikuatkan, dan kami akan hidup seperti yang Engkau kehendaki. Berfirmanlah Bapa, karena kami telah siap mendengar Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan telah kita baca dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 hingga 18. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan di bawah satu tema, penampakan Yesus melenyapkan kepedihan hati. Penampakan Yesus melenyapkan kepedihan hati. Bapak Ibu saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak mungkin dapat diragukan lagi bahwa peristiwa penampakan Yesus itu adalah benar, karena ada bukti yang sangat kuat, dicatat dengan sangat jelas di dalam Alkitab. Ada pribadi tertentu yang berkenan mengalami peristiwa itu, dan ada orang yang menjadi saksi langsung dari peristiwa itu, lalu pergi memberitakan peristiwa itu kepada semua orang di segala tempat. Satu hal yang sangat penting di balik peristiwa ini adalah bahwa Yesus yang disalibkan itu telah bangkit dari kematian dan hidup kembali untuk selamanya, dan sebagai jaminan keselamatan dan kehidupan yang kekal bagi setiap orang percaya. Saat ini kita sedang merayakan Paskah minggu keempat, masih di tengah ancaman wabahnya virus corona saat ini. Tampaknya semangat untuk memberitakan kebenaran tentang kebangkitan dan penampakan Yesus
sepertinya kurang terdengar pesan-pesannya melalui media sosial. Mungkinkah ada di antara para pemberita Injil saat ini lebih terpengaruh dengan situasi dan kondisi saat ini yang begitu kuat, menurunkan semangat spiritualnya sehingga mereka kurang berminat untuk memberitakan tentang peristiwa kebangkitan dan penampakan Yesus yang luar biasa, bahkan mengguncangkan dunia berabad-abad hingga hari ini. Dibandingkan dengan semangat mencari berita dan pergi memberitakan tentang pandemi virus corona atau COVID-19 yang dalam beberapa bulan ini sangat mengguncangkan kehidupan banyak orang dan bahkan ekonomi global saat ini. Berdoa dan yakinlah bahwa dalam kuat kuasa Tuhan Yesus yang sudah bangkit, badai ini pasti akan berlalu dan kehidupan kita akan normal kembali. Haleluya. Teks pembacaan firman Tuhan hari ini menjelaskan tentang bagaimana Yesus menampakkan diri secara khusus kepada Maria Magdalena, salah seorang perempuan saleh yang cinta Yesus, dan tentang apa yang pernah Yesus lakukan pada Maria Magdalena. Penulis Injil Markus di dalam Markus pasal 16 ayat 9b mengatakan bahwa daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Cinta kasih dan kedekatan Maria dan Magdalena dengan Yesus mencerminkan suatu hubungan yang sangat kuat untuk dinyatakan dalam segala situasi dan kondisi kehidupan, baik di saat Yesus hidup dan bersama-sama dengan banyak orang, terlebih di saat Yesus mengalami penderitaan hingga pada kematiannya. Cinta kasih dan kedekatan Maria Magdalena tidak berakhir pada peristiwa kematian Yesus, tetapi justru menjadi semakin kuat pasca peristiwa kebangkitan dan penampakan Tuhan Yesus. Karena Yesus hidup dan kuasa si maut telah dikalahkan secara sempurna. Jadi Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena secara khusus untuk melenyapkan kepedihan dan kepenatan yang ada di hati Maria Magdalena yang sangat merasa kehilangan Yesus di dalam kehidupannya, dan untuk maksud meneguhkan iman dan menjadikan Maria Magdalena sebagai pemberita Injil kepada kaum terpelajar, yakni para murid Yesus, dan juga kepada kaum yang tidak terpelajar, yakni orang-orang biasa. Yang jadi pertanyaannya saat ini adalah, mengapa Yesus menampakkan dirinya secara khusus kepada Maria Magdalena? Mengapa Yesus menampakkan dirinya secara khusus kepada Maria Magdalena? Dari teks pembacaan firman Tuhan pagi ini, di sana kita menemukan bahwa ada 2 kebenaran yang bisa dijadikan sebagai alasan yang kuat mengapa Yesus menampakkan dirinya secara khusus kepada Maria Magdalena. Alasan yang pertama adalah karena pada saat itu Maria Magdalena berada dalam keadaan bingung. Bapak Ibu sekalian bisa melihat ayat 11 hingga 15. Di dalam menghadapi dan menyikapi situasi dan kondisi seperti saat ini,
Bisa jadi ada banyak orang yang sementara berada pada posisi bingung. Akan kemana dan bagaimanakah perjalanan kehidupan dari saat ini, dan akan berakhir seperti apa nanti. Mengatasi situasi kondisi saat ini tidak mungkin dapat kita atasi dengan menunjukkan perasaan bingung. Tidak akan pernah menyelesaikan masalah, dan kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus bahwa Ia akan hadir di saat kita sementara dalam keadaan bingung. Oleh sebab itu, jangan biarkan dirimu dengan keadaan dirimu sendiri yang sementara membingungkan saat ini. Dan hari ini juga engkau harus memberikan dirimu dimerdekakan atau dibebaskan di dalam kuat kuasa Yesus Kristus yang sudah bangkit dan juga menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Peristiwa penampakan Yesus kepada Maria Magdalena menunjukkan kepada kita bahwa Yesus selalu hadir dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kita. Yang mungkin serba membingungkan saat ini. Apakah saat ini engkau sungguh-sungguh mencari Yesus tanpa ragu menantikan dan mempercayai kehadirannya, dan memandang dalam iman yang sungguh-sungguh pada Yesus bahwa hanya Dialah yang sanggup menghalaukan kebingungan dari hati kita saat ini. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali melihat batas ayat 11 hingga 15 yang menggambarkan tentang kondisi psikologis dari Maria Magdalena yang sementara dilanda kebingungan yang sangat pasca kebangkitan Tuhan Yesus. Kondisi psikologis Maria Magdalena ini menunjukkan bahwa ia dalam keadaan bingung. Bapak Ibu saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kondisi psikologis Maria Magdalena yang demikian dapat kita lihat melalui ayat-ayat berikut ini. Yang pertama, bagaimana kondisi Maria Magdalena. Firman Tuhan mencatat dalam ayat 11 hingga ayat 12. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menengok ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Hal pertama dalam bahagian ini adalah Maria Magdalena menangis karena telah terjadi sesuatu yang tidak wajar dengan kubur Yesus. Ekspresi Maria Magdalena yang menangis dekat kubur lalu menengokkan kubur Yesus menunjukkan betapa hatinya hancur, dan sepertinya ia kehilangan harapan yang pasti di balik kebangkitan Tuhan Yesus. Seandainya malaikat Tuhan tidak nampak kepada Maria Magdalena pada saat itu, kira-kira berapa lamakah Maria Magdalena harus menanggung beban kepedihan yang mendalam karena ia kehilangan mayat Yesus? Kepedihan hati Maria Magdalena yang hancur ini menunjukkan bahwa ia adalah seorang perempuan saleh yang memiliki kepribadian yang teguh dalam iman, sekalipun secara psikologis ia sementara dalam situasi kondisi yang serba membingungkan. Mungkin Anda mengalami hal yang sama saat ini, atau mungkin Anda sangat bingung dengan keadaan saat ini. Di tengah mewabahnya
virus corona atau COVID-19 saat ini, banyak orang menjadi bingung karena keadaan yang serba sulit, terkurung hanya di rumah, penghasilan berkurang, hingga kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa kita saat ini sepertinya berada dalam keadaan yang serba membingungkan. Sekalipun kita dalam keadaan yang seperti itu, kita yakin seperti Yesus menampakkan diri pada Maria Magdalena dan hadir di tengah-tengah pergumulannya, demikian juga Yesus akan hadir di tengah-tengah pergumulan kita saat ini. Yang kedua, yang memberikan gambaran kepada kita tentang kondisi psikologis Maria Magdalena, kita bisa melihatnya pada ayat 13 hingga 15. Demikianlah sabda Tuhan, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Maria Magdalena bukan sedang menangis karena telah terjadi sesuatu yang tidak wajar dengan kubur Yesus. Dikatakan ayat yang 13 sampai 15 memberi gambaran pada kita bahwa Maria Magdalena menangis karena baginya belum ada jawaban yang dapat mengatasi kegalauan hatinya. Maria Magdalena menangis karena baginya belum ada jawaban yang dapat mengatasi kegalauan hatinya. Sikap Maria yang tidak mudah percaya dan tidak mudah dipengaruhi oleh berita bohong menunjukkan bahwa Maria Magdalena memiliki mentalitas dan spiritualitas yang kuat. Buktinya tidak ada kata takut, lalu menyerah atau pasrah saja pada keadaan pada waktu itu. Maria Magdalena terus berupaya mencari hingga menemukan mayat Yesus yang dilihatnya sudah tidak ada lagi di dalam kuburnya. Atau mungkin ada orang baik atau orang jahat yang mengambil atau mencuri mayat Yesus untuk maksud mengelabui mata banyak orang dan mempolitisir peristiwa ini untuk pada akhirnya menjadi tidak jelas lagi. Padahal kubur Yesus saat itu dijaga dengan sangat ketat oleh para serdadu Romawi. Namun upaya ini tidak dapat menghalangi kuasa Tuhan Yesus untuk bangkit mengalahkan kuasa maut. Lalu ia menampakkan dirinya secara khusus pada Maria Magdalena bahwa ia hidup kembali dalam tubuh kebangkitan. Jadi bagaimanapun situasi dan kondisi yang engkau alami saat ini, Anda dan saya harus yakin dan terus percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya yang dapat mengatasi dan melenyapkan kegalauan dari hati kita semua.
Bapak Ibu saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau Maria Magdalena tergambar dalam bagian ini, selanjutnya bagaimanakah keadaanmu dan keluargamu saat ini? Mungkinkah engkau sedang bingung atau bertambah bingung karena keadaan yang sementara terjadi? Mungkinkah engkau sedang menangis karena beratnya beban hidupmu saat ini? Mungkinkah engkau merasa tidak ada seorang pun yang mempedulikan engkau? Ingatlah, seperti Yesus hadir di tengah pergumulan Maria Magdalena, demikian juga Yesus akan hadir di tengah pergumulanmu. Tetaplah percaya dan Ia pasti bertindak dalam kuat kuasanya hanya untuk menolongmu dan keluargamu. Alasan yang kedua, mengapa Yesus menampakkan dirinya secara khusus pada Maria Magdalena? Karena Yesus ingin memulihkan kondisi batin Maria Magdalena. Bapak Ibu bisa melihat ayat 16 hingga 18. Setelah kita melewati situasi dan kondisi yang serba sulit saat ini sebagai dampak dari penularan COVID-19, maka peran gereja selanjutnya adalah bagaimana menolong dan memulihkan keadaan batin umat Tuhan yang tergoncang agar dinormalkan kembali oleh Tuhan Yesus. Selanjutnya setelah ini akan datang undangan seminar atau workshop yang bertopik atau bermaterikan tentang strategi pemulihan batin yang efektif dengan para pembicara profesional dan terkenal dari dalam maupun luar negeri. Oleh sebab itu, gereja tidak boleh kalah semangat dan strategi pelayanan. Dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, kita harus lebih giat untuk pergi memberitakan Injil keselamatan kepada setiap orang. Karena di luar sana ada banyak orang yang sangat membutuhkan Yesus untuk mengatasi keadaan batin mereka yang sementara gundah gulana tanpa Yesus. Sebagaimana Yesus melenyapkan kepedihan dan kegalauan dari hati Maria Magdalena, demikian juga Tuhan Yesus akan menolong mereka yang terganggu batinnya saat ini. Kembali kita menyimak batasan ayat 16-18. Di sana kita melihat langkah-langkah apakah yang dilakukan oleh Yesus untuk maksud memulihkan keadaan batin Maria Magdalena. Langkah-langkah pemulihan itu sebagai berikut. Yang pertama, Yesus menyapa Maria Magdalena dengan penuh kasih. Lihat ayatnya yang ke-16. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Di sini Yesus tidak lagi menyapa Maria dengan sapaan ibu seperti yang sebelumnya, tapi Yesus menyapa namanya Maria tanpa Magdalena. Hal ini menunjukkan bahwa sapaan ibu kepada Yesus Maria terlalu umum untuk kaum ibu dan kepada para perempuan saleh yang setia mengikuti Yesus dalam pelayanannya. Yesus menyapa Maria secara langsung dan menyebutkan nama Maria tanpa Magdalena, menunjukkan bahwa Yesus sangat mengenal kepribadian Maria Magdalena secara khusus, bahwa ia memiliki kepribadian dan tingkat spiritualitas yang berbeda dari para perempuan saleh pada umumnya, yang mungkin mereka
dan para murid Yesus sementara terkungkung di suatu tempat karena suatu situasi yang sangat mencekam pasca penyaliban Tuhan Yesus. Situasi dan kondisi yang seperti ini terbukti tidak dapat membelenggu cinta kasih Maria Magdalena yang tulus pada Yesus. Anda dan saya juga harus demikian. Mengenal dan percaya pada Yesus dengan sungguh-sungguh dalam segala situasi kehidupan Anda dan saya saat ini. Mari semua kita meneladani sikap Maria Magdalena terhadap Yesus. Dan hal yang kedua dalam bagian ini, perhatikan ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya, "Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah pada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Di sini Yesus dalam langkah yang kedua, yang pertama tadi Yesus menyapa Maria Magdalena dengan penuh kasih. Langkah yang kedua, Yesus memperjelaskan pada Maria Magdalena tentang tempatnya yang sesungguhnya. Mengapa Yesus mengatakan hal ini kepada Maria Magdalena? Supaya ia mengetahui bahwa dunia ini bukanlah tempat yang sesuai dengan keadaan tubuh kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi tempat yang sesungguhnya untuk tubuh kebangkitan Tuhan Yesus adalah di surga, di mana Bapaknya berada. Hal lain yang tersirat di balik pesan Tuhan Yesus pada Maria Magdalena adalah bahwa Tuhan Yesus harus ada di surga untuk menggenapi atau memenuhi janji dan kehendak Bapa bagi setiap orang percaya. Salah satu yang dipersiapkan oleh Tuhan Yesus di surga adalah menyediakan tempat tinggal bagi setiap orang percaya yang hidup dan mati di dalam Dia. Dan langkah yang ketiga dari bahagian ini, Yesus bukan saja menyapa Maria Magdalena dengan penuh kasih. Yesus bukan saja memperjelas kepada Maria Magdalena tentang tempatnya yang sesungguhnya. Tapi ada langkah yang kedua yang tidak kalah penting dalam bahagian ini adalah Yesus memberikan perintah kepada Maria Magdalena untuk pergi memberitakan Injil. Bapak Ibu bisa melihat ayatnya yang terakhir, 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Sebelum ayat ini, Yesus menegaskan kepada Maria Magdalena, lihat ayat 17b, "Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Pesan inilah yang membuat Maria Magdalena tampaknya menjadi pribadi yang tidak pernah tenang pasca pemulihan batinnya oleh Yesus. Sepertinya Maria Magdalena tidak ada waktu jeda atau istirahatnya. Dari awal perjuangan dia menangis hingga air mata menjadi kering. Keteguhan iman Maria Magdalena memberikan dia semangat untuk pergi memberitakan Injil untuk kali yang pertama kepada para murid Yesus. Dan yang mungkin pada waktu menjelang fajar menyingsing, mereka masih kelelahan dan kepenatan, sehingga mereka pun terlambat untuk datang melihat kubur Yesus yang sudah kosong itu. Dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, tampaknya para murid Yesus kalah cepat dari aksi yang telah dilakukan oleh Maria Magdalena, bahwa ia adalah saksi mata pertama dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus.
Dan yang pertama pergi memberitakan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus kepada para murid Yesus. Jadi situasi dan kondisi serta pergumulan kita alami saat ini bisa saja membuat kita menjadi orang Kristen yang malas dan tidak cerdas rohani dalam mengelola semua pergumulan batin untuk mencari solusi yang terbaik menurut kehendak Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah bagian yang dilakukan oleh Yesus kepada Maria di saat dia dalam keadaan bingung, di saat ia merasa batinnya terganggu. Nah, bagaimana ini kan batin Anda dan saya saat ini? Masih stabil atau sementara belum normal karena beratnya tantangan hidup hari ini? Tidak ada cara yang lebih baik, spektakuler saat ini, kecuali Anda dan saya harus memberi diri agar saat ini ia mengulurkan tangannya dan memulihkan keadaanmu saat ini. Haleluya. Bahwa dia tidak ada perkara yang mustahil baginya. Pada akhirnya, melalui pemaparan firman Tuhan pagi ini, di sana kita telah menemukan bahwa ada dua kebenaran yang bisa jadi alasan yang kuat mengapa Yesus menampakkan dirinya secara khusus kepada Maria Magdalena. Alasan yang pertama adalah karena pada waktu itu Maria Magdalena berada dalam keadaan bingung. Alasan yang kedua, karena Yesus ingin memulihkan kondisi batin Maria Magdalena yang pernah tergoncang dan butuh pemulihan yang sempurna oleh Yesus. Bapak Ibu saudaraku sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, dari tempat dudukmu di rumah tanggamu pagi ini, setelah engkau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada engkau. Dan apapun dan bagaimanapun keadaanmu saat ini, dan saat ini juga engkau harus mengatakannya kepada Tuhan. Dan saat ini juga engkau memberi dirimu kepada Tuhan. Dalam beberapa waktu ini, engkau secara sosial jarang bertemu kepada siapapun. Mungkin juga kepada para hamba Tuhan di gereja. Dan di saat engkau mendengarkan firman Tuhan oleh hambanya hari ini, hatimu disentuh, dijamah oleh Tuhan. Tidak ada langkah yang lebih tepat, yang lebih bijak, yang harus engkau lakukan pada saat ini. Engkau harus merendahkan hati dan katakan pada Yesus, Tuhan Yesus, saat ini saya bingung dengan keadaan. Saya merasa beban pergumulan seorang keluarga menjadi sangat berat. Dan saat ini saya butuh pemulihan dari Tuhan. Dan lewat kesempatan ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, tenangkan diri di tempat, di rumah masing-masing. Saya yakin Tuhan sedang melawat hati Bapak Ibu yang sementara tergoncang karena dampak atau pengaruh dari COVID-19 yang sama-sama kita alami saat ini. Sebagaimana ia melawat Maria, yakinlah, dan saat ini ia melawat kita semua. Karena itulah
Mari kita semua menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa Engkau hadir dalam segala situasi kehidupan kami. Mungkin Engkau mendapati kami saat ini sementara bingung melihat situasi kondisi di mana kami ada saat ini. Dan mungkin batin kami sementara terguncang karena beratnya pergumulan ini. Dan kami merasakan tidak ada seorang pun yang mempedulikan kami. Tuhan ingatkan kami bahwa Engkau selalu mempedulikan kami. Hiburkanlah kami, kuatkanlah kami, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami yakin pada waktu yang Tuhan kehendaki, Engkau akan memulihkan keadaan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena firman-Mu hari ini indah bagi kami. Dan menjadi lebih indah lagi kalau kami menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Biarlah firman-Mu terus membentuk mentalitas, spiritualitas kehidupan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa syukur untuk dalam firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba naikkan doa ini kepada Bapa di surga. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 136, Maju Laskar Kristus. Sungguh dan tetap
Mari kita mengakhiri ibadat kita hari ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan, kami bisa melewati rentetan ibadah yang telah berlangsung pagi ini. Sebelum kami tinggalkan tempat-Mu ini, kami ingin bersyukur bersama dengan hamba-hamba-Mu yang akan menemui ulang tahun mereka dalam sepekan yang akan datang. Pertama, kami ingin bersyukur bersama anak Grace M. Latang, Ibu Melanie G. Puspitasari, Saudara Morrison G. Maniaweng, Saudara Ishak Lankari, anak Michael C.H. Laulet, Oma Rosalina Mustakin, Saudara Lani Antipas Padamalai, dan yang terakhir Ibu Murniati Kajakoro. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan, di mana hamba-hamba-Mu ini telah mengalami kebaikan Tuhan, dengan Tuhan telah menambahkan usia dalam kehidupan mereka. Karena itulah kami mohon berkat Tuhan atas hamba-hamba-Mu ini, dan izinkanlah mereka mengalami segala bentuk kebaikan Tuhan menjadi bahagian mereka. Biarlah melalui usia yang Tuhan telah dan akan tambahkan, hamba-hamba-Mu ini hidup takut akan Tuhan dan hidup melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah atas kita sekalian anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan serta tuntunan Allah Roh Kudus, tinggalan menyertai kita sekalian, mulai saat ini hingga hari Maranatha Kristus datang menjemput saleh-salehnya. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 9. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.